Ini apa bos? Rezeki buat kamu, terima aja. Uang bonus itu 2 kali. Yang pertama 500, yang kedua 800 pakai. Ada yang mati. Nggak wajar. Nggak wajar. Rata-rata yang mati katanya habis ketemu bos. Melihatlah sosok tinggi, besar, rambutnya panjang. Itu pemujaan buta hijau kali ya. Bos itu humble banget di masyarakat. Ya banyak yang bertanya, haji kok bisa 3 kali, 5 kali. Ya namanya orang ya. Kalau saya kan bilang, oh namanya orang kaya mah bebas gitu. Pernah nanya-nanya nggak ke karyawan yang lain kalau ada tumbal? Maksudnya karyawan yang meninggal gitu. Kebanyakan sih curiga, tapi tidak penasaran. Di balik tembok pabrik jamu tua, asap dupa mengambang di udara. Dalam ruangan terlarang nan gelap, ada persembahan yang membawa musibah. Untuk kelancaran usaha, katanya lirih. Ia memuja pada setan Durjana. Praktik hitam pesugihan jamu ini dilakukan secara langsung oleh bos Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sobat malam mencekam. Mudah-mudahan sobat hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga berlimpah rezekinya. Sobat, seperti biasa hari ini ada narasumber yang baru pula ya. Namanya Mas Joko. Mas Joko apa Pak Joko nih? Mas Joko aja ya, biar lebih mudah. Ya, siap Mas Joko aja. Nah, kita lebih keren, Mas Joko. Mas Joko punya pengalaman tahun 2002 ya? Iya, 2002. Itu mau ditumbalkan. Ditumbalkan untuk pesugihan. Pesugihan. Iya. Waktu kerja di pabrik jamu. Pabrik jamu. Oke, pabrik jamu ya. Iya. Pabrik-pabrik besar selalu pakai begituan gitu. Ya kita kan belum tahu ya. Itu yang saya rasakan hanya pabrik itu aja. Entah kalau yang lainnya entah saya nggak bisa menjawab pakai tidaknya itu. Iya, begitu, iya. Mang. Dan Mas Joko ini terima kasih ya sudah mau jauh-jauh ke studio MM dari Tegal. Iya, siap. Berapa jam ke sini? Kisaran 2 jaman. 2 jaman ya. Iya. Ini habis ini langsung pulang lagi. Pulang lah. Oke, makasih ya Mas Joko. Baik Mas Joko, sekarang apa kegiatan sehari-harinya nih? Aktivitasnya apa? Ya, saya bekerja, jualan, juga macam-macam lah yang mendapatkan hasil halal, uang. Mudah-mudahan laris terus ya jualannya Mas Joko ya. Amin, amin, amin. Nah sobat juga yang ada di rumah, mudah-mudahan usahanya lancar, yang punya usaha kerjanya lancar, sehat selalu. Amin. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Joko. Ya, malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ya. Mas Joko. Gini Mangai, pada waktu itu kan saya di tahun 2002. Waktu itu saya sudah kerja menjadi di salah satu dealer motor di daerah Tegal. Kondisi saya kan waktu itu menikah dan punya anak. Nah, karena pendapatan kurang, saya itu resign dari pekerjaan tersebut. Terus saya cari informasi ke teman-teman lewat SMS. Dilalah yang menghubungi saya teman saya yang namanya Mas Arif. Dalam SMS-nya itu dia berkata, "Mas mau nggak kerja di pabrik jamu?" "Di mana?" "Tidak." "Maulah. Orang saya lagi nganggur." "Terus kapan? Pakai lamaran nggak?"
nggak usah lamar-lamaran, orang pabrik jamu nggak usah pakai status pendidikan. Di sana kan cuma ngepres, bungkus, terserah lah maunya apa di sana gitu. Suruh berangkat 2 hari dari SMS tersebut. Terus saya berangkat mang ke pakai motor waktu itu. Terus saya diterima, paginya langsung kerja di situ. Gajinya tahu berapa itu? Gajinya harian di sana. Salah satu hari waktu itu 15.000. Dibayarnya setiap hari? Bayarnya mingguan. Mingguan. Ya kalau lembur kita dapat banyak juga. Dapat sampai 30.000, 2 kali lipat dari biasanya. Kalau produksinya pesanannya itu banyak. Bulan ketiga waktu itu kerja di kamar mandi, melewatilah kamar. Di situ ada bunyi klotak. Saya agak biasa aja itu. Dianggap suara mungkin ada tikus di dalam kamar. Terus ke kamar mandi biasalah ke tempat kerja lagi. Nah terus beberapa hari lagi saya ke kamar mandi lagi. Saya habis ke kamar mandi, kamar itu buka. Di situ mang saya melihat apa ngintip lah, karena kamar terbuka kan mengintip kan, ngelongok pas sana. Tengok tuh, wah ada sesajen, macam-macam, ada bunga. Nah waktu itu melihatlah sosok tinggi, besar, rambutnya panjang, taringnya runcing ke bawah, warnanya hijau. Wah, buta hijau. Nah, ini siang kan? Siang itu. Gitu, melihat. Dia lihat saya juga. Dia mendekat. Saya namanya orang ketakutan waktu itu. Kaki aja nggak bisa gerak. Nah, dia saya ibaratnya sesak napas, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Dilalah ada teman saya nepuk saya. Joko, kenapa kamu? Begitu mang, dia manggil saya, ditepuk-tepuk sampai saya tersadarkan. Astagfirullahaladzim. Terus saya cerita, Rif, ada tinggi besar di sini. Apa? Kayaknya sih buta hijau. Warnanya hijau, tinggi, rambutnya panjang. Nah dari situ, udahlah, ayo ke tempat kerja lagi. Biasa kan, ke tempat kerja jalan kaki. Tempat kerja sambil cerita di perjalanan, kok ada ya rumah tempat pemujaan. Itu pemujaan buta hijau kali ya. Tuh ke Arif. Terus gini mang, Arif juga nggak bisa ngomong. Si Arif juga baru paham bahwa kamar itu ada sesajennya, ada pemujaannya. Tahu-tahu dari saya. Saya juga heran. Bisa orang kaya ada tempat pemujaan begitu, berarti ini kayaknya nggak bener ini. Nanti tanya aja ke supirnya. Biasanya kan ngumpul bareng waktu istirahat sama kita tuh. Ini pemiliknya orang Jawa atau orang Chinese? Orang Jawa pemiliknya. Kalau jamu begitu rata-rata di sana orang Jawa. Setelah itu begini mang, kita kan istirahat mang. Biasalah di teras, karena di pabrik itu nggak ada kantin. Kita ya makan bawa sendiri, minum bawa sendiri itu. Sana kan ngerokok, makan, ya habis makan dan ngerokok, minum kopi, ngobrol-ngobrol. Datang supir itu, Mas Irfan. Sini Mas, ngobrol-ngobrol lah kita di situ.
Pertama ya biasalah sepik-sepik ngatan ngulon ngalor ngidul lah kayak bahasane. Ya cerita-cerita terus saya ngetuk. Mas, tuh. Kayak kamar apa? Jangan berisik. Diam aja. Situ diam apa? Nanti ceritanya gini. Tuh tempat itu untuk pemujaan. Pemujaan apa maksudnya? Ya mujalah. Kalau mau kaya, ya begitu caranya. Masa sih? Enak banget kayak gitu ya, tanpa kerja, duit datang sendiri. Ya kerjalah, ini nyatanya bikin pabrik, kan ada kerjaan. Yo, berarti buat penglaris tah? Iya, buat penglaris itu. Begitu. Nah ya kayak gue ya, laris-laris kayak bakul bakso, terus begitu kan. Tempat pemujaannya di mana, Mas? Di gunung. Sering ngater ke sana tah? Sering ngater. Pokoknya ngaternya 6 bulan sekali saya ngater ke sana. Bawa apa aja? Saya penasaran kan, tanya bawa apa aja. Bawa tapi rahasia bos itu. Kayak saya kan nggak tahu itu isinya apa itu. Nah di situ terus sudah selesai cerita, kita kerja lagi biasa. Suatu hari saya ditelepon. Waktu itu telepon jam berapa? Sore. Sama Mas Irfan suruh main ke rumahnya. Ke rumah bos maksudnya. Ke rumah bos suruh nemenin dia ngobrol-ngobrol. Saya ke sana lah. Di sana ya, Mang. Saya ketemu. Ngobrol, cerita. Ini ngobrol dengan bos? Dengan supir di rumah. Nah, waktu itu bos datang. Oh, ketemu bos di situ. Ketemu bosnya. Ngapain kamu kesini? Tanya kan bosnya. Ini saya dipanggil Mas Irfan, Pak. Buat ngobrol-ngobrol, nemenin ngopi, ngerokok. Rumahnya itu tinggi, bertingkat 2. Terus punya istri tapi tidak punya anak. Gitu. Rumah besar, bertingkat, tidak punya anak. Terus buat apa ya hidup begini? Saya mikirnya begitu, Mang. Kalau usia bosnya sekitar 54-an. Saya tidak macam-macam karena tanyanya juga tanya biasa ke situ. Terus saya pulang, berapa hari lagi dipanggil lagi sama Mas Irfan suruh nemenin ngobrol. Nah, di situ mungkin ketemu bos lagi. Bos mungkin curiga ke saya, Mang. Kok orang kesini terus? Nah, dan pada waktu itu saya dipanggil ketemu bos ke ruangannya, di rumahnya. Seperti ruang kantor lah itu. Kamu udah kerja berapa bulan di pabrik? Waktu itu udah 7 bulan bos saya kerja di pabrik. Lama juga ya itu. Bos itu bilang begitu. Terus dia ngeluarin amplop waktu itu. Kasihkan ke saya. Ini apa bos? Rezeki buat kamu, terima aja. Kan namanya orang rezeki ya. Siapa yang mau nolak, saya tidak nolak. Berapa itu nilainya? Itu waktu itu 500.000 tahun 2002. Oh, itu besar ya. Itu nggak nanya, nggak kaget maksudnya? Ya dalam hati saya penasaran. Waktu itu gini Mang, penasarannya. Kenapa orang baru 2 kali ketemu ngasih uang ke saya? Terus dari apanya saya dikasih? Penasarannya begitu. Iya, tanda tanya. Penasarannya tanda tanyanya alasannya apa dia ngasih saya itu. Ya tapi positif aja saya waktu itu. Pulang nanya, ketemu anak istri, namanya dapat uang, kasihkan ke istri semuanya. Nah, berapa hari lagi dipanggil lagi. Di situ yang manggil sekarang bukan supirnya, tapi bosnya yang manggil ke saya. Sini kamu ngobrol dengan saya di situ kan. Ngobrol tentang kegiatan di pabrik. Gimana pabrik?
Biasa bos, berjalan dengan lancar gitu mang saya. Tidak ada kendala. Terus pesanan juga lancar, pendapatan juga meningkat. Nah waktu itu kasih bonus lagi. Loh kok dikasih bonus lagi? Orang kan baru beberapa hari dikasih lagi. Dikasih 800 waktu itu. Wah tambah gede ya. Terus saya di situ dikasih minum. Padahal di situ ada aqua gelas, aqua botol, air mineral lah ya. Dikasihnya yang di gelas. Tanpa curiga saya minum tuh. Air bening. Terus saya pamit dari bos, saya pamit pulang gitu Pak. Nah, dalam perjalanan pulang itu saya merasa gelisah. Gelisah tak menentu, pikirannya aduh. Dalam dada gini, deg. Pokoknya hawanya itu beda daripada yang tiap hari saya lakukan. Waktu nyampe ke rumah, badan terasa nggak enak. Pokoknya tubuh itu pegel, nggak karu-karuan. Rebahan juga rasanya nggak enak. Terus saya bilang ke istri, "Mah, saya tidur dulu ke kamar." Nah, istri sama anak saya lihat TV. Ibarat saya ngimpi, apa tidaknya ada sesosok yang saya lihat di kamar pabrik yang dekat pabrik itu tersebut. Nah, sosok itu menampakkan diri ke saya di samping ranjang. Saya kaget, udah badannya nggak enak, nggak panas melihat sosok itu menggigil. Mah, saya manggil terus mang, itu istri saya sampai istri saya ke situ. Itu mah, itu apa? Itu tinggi. Tinggi apa? Udah, sekarang kayak gini aja, panggilan Pak Kiai di rumah belakang. Nah, waktu istri saya ke tempat Pak Kiai, saya mengalami hal-hal yang begitu mencekam. Seperti dicek, seperti dibanting tubuhnya. Tapi ibarat katanya itu orang tidur tapi nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Untung Pak Kiai itu cepat datang. Kalau rumahnya Pak Kiai jauh, mungkin saya sudah almarhum, tidak lagi di dunia. Nah, setelah 10 menit Pak Kiai itu datang ke tempat saya. Nah, istri saya Bang ngobrol ngomong ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini suami saya kenapa ya begini? Terus Pak Kiai ngomong, sebentar, saya lihat dulu. Suamimu itu kenapa? Dia berdoa, merem, dia cerita ke istri saya. Ini ada sesosok yang mengganggu suamimu. Nah, sesosok ini nanti saya hilangkan dari suamimu. Terus, ya cepetan Pak Kiai, kasihan suami saya di situ. Dan saat itu juga Pak Kiai suruh istri saya ambil air minum. Diambillah air minum putih tersebut. Didoakan, suruh diminum. Setelah berdoa, panjang lebar doanya, nggak tahu dia berdoa apa. Habis berdoa, suruh istri saya meminumkan air tersebut ke saya. Nah, saya waktu itu minumlah air tersebut. Udah diminum, terus terasa badan saya enak dan tidak melihat lagi sesosok tersebut. Saya tanya ke Pak Kiai waktu itu, lemes itu mang saya, kondisinya lemes. Pak Kiai, nuwun sewu, aku kenapa ya? Kamu
pasti melihat sesosokan yang ada di depanmu, di samping tempat tidurmu. Sosok itu tinggi, besar, rambutnya panjang, warnanya hijau kan. Ya, itu namanya buta hijau. Oh, berarti sama yang dilihat saya di tempat kerja saya, Pak Kiai. Nah itu yang dirimu. Terus tujuannya apa itu, Pak Kiai? Pak Kiai cerita itu, Mang. Tujuannya kamu itu mau dijadikan tumbal. Ya namanya tumbal ya, tumbal pesugihan. Targetnya kamu. Berarti bosmu sudah menargetkan dirimu menjadi tumbal. Nah, salah saya apa, Pak Kiai? Saya katanya ke Pak Kiai. Terus Pak Kiai ngomong, kamu itu pernah dikasih apa aja sama bosmu? Ya cuma dikasih uang. Uang bonus itu 2 kali. Yang pertama 500, yang kedua 800, Pak Kiai. Nah itu. Tapi kan saya nggak curiga. Maksudnya tujuannya begitu, Pak Kiai. Tapi kenapa harus nargetkan saya? Ya namanya orang tumbal kan tidak pilih-pilih. Dia sukanya kamu, ya kamu yang diambil. Namanya juga tumbal. Mungkin di sananya itu sukanya kamu. Pak Kiai cerita, kamu kalau mau selamat harus keluar dari kerjamu. Kasihan anak istrimu. Nanti kalau kamu ada apa-apa, siapa yang membiayai? Mertua, orang tua, nggak mungkin. Sedangkan kondisi ekonomi sekarang lagi begini. Terus biar saya selamat gimana Pak Kiai? Nanti saya kasihkan doa buat kamu biar selamat, tidak dijadikan target korban. Nah di situ saya ngobrol sama Pak Kiai, walaupun saya tahu tubuhnya lemes banget, karena aslinya pengen istirahat banget lah ya. Orang awaknya orang genah, wis ya cerita sambil tanya-tanya, Pak Kiai, emang orang pesugihan begitu itu gimana sih Pak Kiai, berkah enggak? Mana ada pesugihan kayak ngono we berkah, singana ya dadi inti neraka jahanam. Oh, sudah cerita lama. Pak Kiai pulang pamit, terus saya tidur istirahat dulu. Besoknya saya SMS ke Mas Arif, izin dulu Mas, saya sakit beberapa hari, 5 atau 7 hari saya izin. Setelah izin lewat SMS, saya cerita ke istri, gimana mah, saya harus keluar kerja apa enggak? Terus istri saya menjawab, Bang, harus keluar. Toh rezeki itu bukan di situ saja, masih banyak yang lainnya. Yakin mah? Yakin. Saya keluar. Saya menyatakan waktu itu saya harus keluar dari tempat kerja tersebut. Terus kondisi saya semakin hari semakin membaik. Dari tubuh saya kaku semuanya, lemesnya. Terus saya berangkat kerja, mau mengundurkan diri sambil cerita ke Mas Arif, Mas, saya mau keluar kerja. Terus Mas Arif kaget itu, Mang. Hah? Ngapain keluar? Gini Mas, saya kan izin lama kemarin, nggak berangkat 7 harian. Itu akibat saya mau dijadikan tumbal.
Terus Mas Arif berbisik ke saya, sama bos. Iya. Siapa lagi di sini? Terus Mas Arif mau ikut saya keluar nggak? Kalau mau selamat ya ikutan saya. Kalau mau nggak selamat ya di sini terus. Kami berdua menyatakan keluar setelah gajian. Gajiannya kan mingguan. Setelah seminggu kerja, di situ saya menyatakan keluar dengan Mas Arif keluar. Kemungkinan karena saya dengan Mas Arif keluar, di situ terjadi sesuatu yang di pabrik tersebut yang ganjil. Ada aja masalahnya di pabrik tersebut. Ada mesin, alat yang macet lah. Ada pesanan yang dikembalikan lah. Pokoknya bahan-bahan jamu tersebut itu banyak yang bau anyir. Itu dapat kabar dari siapa itu? Itu dari karyawan pabrik di situ. Cerita ke Pak Joko. Cerita ke Mas Arif cerita ke saya waktu. Nah, terus dapat kabar lagi, bos sakit. Saya sama Mas Arif tengok ke sana. Yuk kita tengok bos. Walaupun kita udah keluar ya namanya silaturahim, tetap menengok orang. Saya ke sana. Lepas ke sana orangnya pas bos itu meninggal. Di situ hanya ada supir Mas Irfan, terus karena kedatangan saya tambah saya sama Mas Arif, berarti bertiga, terus ditambah istri di situ. Istri di dalam, istrinya bos itu tolong-tolong ya, saya bertiga ke tempat teriak tersebut, Mang. Nah di situ saya melihat lidah melet ke bawah, melet ya, apa menjulurkan lidah, mata mendelik ke atas kedua-duanya, terus hidung keluar, kuping juga sama, terus sininya kayak orang biru semuanya. Kejadiannya di pabrik juga terdengar suara ledakan juga di sana. Duar. Kan rumah dengan pabrik dekat. Nah, saya inisiatif ke kamar tersebut, lari ke kamar. Ada apa ya? Sana tempat pemujaan tersebut terbakar. Saya kan cari air, adanya kamar mandi, siram di situ, baru padam. Baunya gosong, bau gosong, anyir dan bukan main baunya. Pokoknya kalau bau bang, ya seperti bang. Kalau ya busuk kayak. Terus saya keluar ke tempat Mas Irfan dan Arif dan istrinya bos ke situ. Terus panggil kiai dan yang lainnya, tetangga datang ke situ untuk layat. Nah, waktu baca apa ya, Yasin, tubuh bos itu bergetar, aneh kayak itu. Ya orang kayak apa ya, mati merem, entah kayak orang masih hidup gitu. Dari dicek yang biasa aja. Itu kondisi sudah dimandikan menjadi pocong gitu begitu. Ya kayak warga sekitar melihat aneh. Ya biasa jadi perbincangan di orang yang sedang melayani tersebut. Terus sudah waktunya jenazah dibawa ke tempat pemakaman. Waktu diangkat pertama ringan, jalan kan 7 langkah biasanya, 1, 2, saya sebelah sini ngangkat di depan. Jalan kedua tambah berat, ini mayat berat banget ya. Aduh. Yang mengantar banyak. Yang mengantar banyak, orang bos nggak mungkin sedikit. Tapi kan yang ngangkat kami berempat ngangkat ini rasanya bukan main beratnya.
Tapi biasanya ada yang menggantikan. Gantian lah, apa banget, ganti. Sama yang baru mengganti pun keberatan. Langkah ketiga tambah berat. Terus saya bilang, ini nggak bisa pakai jalan kaki, pakainya mobil. Pakai mobil bak waktu itu. Tidak dipanggilkan ambulans sih waktu itu, karena masyarakat biasa umumnya kan jalan kaki, pakai keranda ke pemakaman. Jalan sampai ke kuburan, ya masih sama, masih berat. Ibaratnya itu beratnya malah bertambah ke kuburan. Terus diletakkanlah di tempat lubang di sampingnya dulu kan biasanya. Di samping diletakkan di situ, terus diangkat itu berat banget. Dibuka, diletakkan di itu, biasanya dikasih bantal yang bunter dari tanah. Dibuka pocong tersebut kan. Posisinya masih mendelik, masih melet. Di lubang tersebut keluar asapnya. Kayak azab, kayak orang kena azab, iya. Begitu keluar asap. Panas. Yang ngadanin mata aja cepet-cepetan. Wawak baru. Cepet banget. Pakai turun, tutup, didoakan, terus tutup, kubur. Terus sudah dikubur, didoakan, baru pulang itu 7 langkah kuburan itu terasa ada ledakan di dalamnya. Semua lihat itu ya? Yang ziarah kubur mengantar makam itu lihat, dengar dan lihat suara ledakan tersebut. Itu 7 langkah setelah dari pemakaman tersebut. Digunjing dong dengan orang-orang. Ya setelah itu jelaslah jadi perbincangan di warga sekitar. Oh ternyata itu jadinya begitu. Nah waktu kerja di sana totalnya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun kurang berapa hari lah, itu sekarang kurang 15 hari. Pernah nanya-nanya nggak ke karyawan yang lain kalau ada tumbal? Maksudnya karyawan yang meninggal gitu? Kebanyakan sih curiga, tapi tidak penasaran, hanya curiga aja. Seringkali ya tiap tahun ada tumbal begitu. Ada ya? Iya, tiap tahun mesti ada yang mati. Nggak wajar? Nggak wajar. Rata-rata yang mati katanya habis ketemu bos. Gunjingan-gunjingan itu sampai ke umum lah ya, ke masyarakat. Karena bos itu humble banget di masyarakat. Sering bantu, ada kegiatan apa aja bantu. Tidak hitungan mah. Masalah uang tinggal comot. Ya. Minta amal jariah, comot ya. Kayak nah orang kaya ya bebas lah ya begitu. Dia naik haji juga? Naik haji. Nah itu hajinya itu haji di sana muter-muter apa enggak, apa tinggal di hotel doang di Makkah, nggak tahu di sananya itu ngapain. Tamasya, yang jelas berangkat haji dari sini itu bahasanya itu. Ya banyak yang bertanya, haji kok bisa 3 kali 5 kali, ya namanya orang ya mesti kan penasaran bisa ya. Kalau saya kan bilang, oh namanya orang kaya mah bebas itu. Begitu. Waktu meninggal istrinya seperti apa? Istrinya ya namanya istri mesti sedih, pingsan dan lainnya. Tapi tahu si istri kalau si bos ini melakukan pesugihan? Istri justru nggak tahu. Daerahnya begitu. Tapi kondisi perekonomiannya itu tambah down. Dari kaya down, menurun, turun sampai nggak punya apa-apa. Bayangkan orang yang biasa megang uang
miliaran lah ya, nggak mungkin ratusan juta, itu miliaran, menjadi nggak punya apa-apa. Dia usaha apapun dari hasil warisannya bos, tidak ada yang berhasil. Mungkin ibaratnya itu kekayaan tersebut itu ditarik kembali oleh buta hijau tersebut. Ada tahu nggak Mas Joko ditariknya seperti apa sih hartanya itu? Proses habisnya itu? Proses habisnya itu ada yang rumah mau dijual itu kebakaran lah. Jadinya yang dijual tanahnya aja. Terus utang, namanya utang, dari ditagih banyak yang alasan, tapi rata-rata nggak mau. Terus mobil, dilalah mobil ya, mesinnya bodol, rusak lah biasanya. Pokoknya ada kejadian hal yang tidak wajar yang bikin harta itu hilang. Ada juga emas itu bisa, emas kalung bisa jadi kalung emas, bisa jadi bukan emas jadinya. Ya pendapat masyarakat ya rata-rata begitu. Ya itu namanya hasil kekayaan tidak benar ya, begitu. Negatif semua ya? Ya negatif semua, ya nggak ada namanya orang itu positif, nggak ada. Itu pas meninggal sampai tutup pabriknya berapa lama? Pas meninggal sampai tutup pabriknya itu 1 tahun. Itu. Jadi masih buka itu ya? Buka, tapi pelan-pelan habis semuanya. Bangkrut, tutup. Terus banyak kasus yang terjadi karena jamunya kagak bener, kena DP POM, Badan Pengawas Makanan, Obat dan Makanan, Kesehatan juga. Lama-lama tutup pabriknya, dijual agak lama, butuh proses. Yang beli siapa? Ya jualnya terpaksa dijual murah, kayak orang obralan. Harusnya miliaran jadi ratusan juta. Karena apa? Orang umum itu tahu bahwa tanah tersebut itu bekas tanah pesugihan. Jadi nggak tertarik ya? Nggak tertarik. Yang tertarik ya orang yang nggak tahu bahwa tanah itu tanah apa, itu aja. Total lama pabrik berdiri tahu nggak Mas Joko itu berapa tahun? Kalau saya kan di situ nggak pernah tanya pabrik itu berdiri kapan, tapi merintisnya itu memang nggak wajar juga sih merintisnya. Dari cerita ya, sekedar cerita dari omongan orang-orang warga di situ, itu dulu jual plastik bungkus jamu. Itu kan kalau plastik bungkus jamu kan untungnya tidak seberapa lah ya, nggak begitu banyak banget. Prosesnya itu begitu. Kata orang berapa bulan tambah gede, besar. Cepet ya? Cepet besar, tidak wajar. Cepet. Bikin jamu laris. Harusnya kan logikanya kita bikin jamu brand, ada mereknya kan, harus ada pemasarannya, itu langsung laku. Anehnya di situ. Padahal sama-sama ada ya, sama-sama buka, tapi beda larisnya gitu. Kalau ini cepet, 1 tahun itu katanya warga di situ, 1 tahun itu langsung bikin rumah besar. Tapi ya kayak warga dulunya nggak curiga bahwa itu hasilnya dari hal yang tidak benar. Memang dari awal nggak punya anak dia? Memang nggak punya anak. Lalu dia pakai tumbal apa itu ya, si bos itu? Waktu awal-awalnya? Awal-awalnya pembantu. Pembantunya ditumbalkan? Iya. Pembantunya itu tiap tahun mesti ganti. Meninggal. Tiap tahun meninggal. Karena ya meninggalnya tidak wajar semua. Karena lama-lama juga warga juga curiga. Kenapa tiap tahun pembantu itu meninggal terus ganti, meninggal.
Jadi ngambil pembantunya dari kota lain itu ya? Ya kota lain korbannya, tidak dari warga tersebut. Mana ada warga tersebut mau jadi pembantu di situ. Udah tahu dia. Ya kan lama-lama ketahuan itu. Itu lagian rumah besar, ngurusnya juga capek mungkin di situ. Mending jadi karyawan walaupun 15.000 per hari. Waktu tahun 2002 15.000 itu sangat berharga. Oke. Mas Joko, mungkin ada saran nggak untuk penonton Malam Mencekam kalau sedang mencari pekerjaan, bagaimana yang aman gitu, supaya nggak jadi tumbal kayak Mas Joko? Carilah pekerjaan bila perusahaan itu tidak wajar dengan penghasilannya, maka jangan bekerja di situ. Mas Joko sendiri kan nggak tahu ya waktu itu ya? Nggak tahu karena tidak tahu hasil kerjanya itu bagaimana. Yang penting saya kerja di situ. Ini mungkin ya dari tanda-tanda bonus tadi ya. Iya. Itu harus dipertanyakan tuh. Iya betul. Carilah pekerjaan yang wajar, jangan cari pekerjaan yang membuat bahaya diri kita. Terus carilah sumber, misalnya perusahaan tersebut atau bos tersebut kaya karena apa? Apa benar-benar kaya dengan hasil usahanya sendiri? Apa kaya dengan cara yang tidak baik? Bisa diselidiki dulu lah. Iya. Oke, Mas Joko terima kasih ya. Mudah-mudahan kita selamat semua terhindar dari masalah tumbal-tumbal seperti ini. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Joko dan usahanya tambah lancar ya. Amin. Sobat, demikian pengalaman Mas Joko. Terima kasih dan kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.